Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, jadi jamnya Ibu majukan gitu ya, lebih enak maju begini atau sesuai dengan jamnya? Maju, Bu. Lebih enak maju ya, fresh ya? Iya. Cepat selesai, Bu, hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Siapa ini? Aira. Halo Aira. Halo Aira. Halo Bu, pagi Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Islam, yang lain harap mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Aira. Aira di kampus ini ya? Iya, Bu. Tetap pesan Iya, Ibu Bu. tetap menjaga kesehatan, terutama kalian yang ada di kampus. Jadi silahkan mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Iya, Bu. Wabahnya itu masih ada, jadi jangan sampai terlena gitu ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Oke. Iya, Bu. Ini kelompok pertama ada Veronica Mentari, Teresia Indah, Clara, Tere, dan Christian M. Sihaloho. Terima kasih karena sudah mempersiapkan dengan baik. Kemudian untuk kelompok pembahasnya, kelompok 5 ada Johanna Dia Natalis, Vermanda, kemudian Veronica Novi, Cornelia, Ahmad, dan Ahmad, gitu ya. Sudah bergabung semua di dalam Zoom? Bisa dicek teman Sudah. Sudah? Oke, gitu ya. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, masing-masing apakah sudah melihat makalah dan video yang sudah dikirim kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau begitu siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Siap, Bu. Nanti moderatornya untuk pertemuan pertama, khusus pertemuan pertama, Ibu saja, nanti setelahnya bisa dari mahasiswa, terutama dari kelompok pembahas gitu ya. Karena ini baru pertama kali, moderatornya Ibu saja. Jadi sesi diskusi hari ini dimulai dengan penambahan materi dari kelompok pembahas, boleh perwakilan, boleh keseluruhan. Kemudian setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, setiap sesi tanya jawab itu nanti ada Ibu buka 3 penanya. Kemudian setelah itu Ibu beri waktu 5 menit bagi kelompok presenter ataupun pembahas untuk berdiskusi, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, seandainya sudah cukup dari kelompok presenter, juga Ibu berikan kesempatan kepada teman yang lain untuk menambahkan jawabannya jika ada tambahan. Begitu seterusnya sampai sesi berakhir, karena ternyata kemarin kelas C itu terlalu banyak pertanyaan begitu, jadi diskusinya berjalan dengan seru sampai waktunya habis itu ya. Jadi Ibu harapkan nanti di kelas ini juga diskusi berjalan dengan cukup sengit, cukup menarik begitu. Oke, begitu? Sudah siap untuk berdiskusi semua ya? Iya, silahkan. Kalau misalnya nanti dari kami menjawabnya agak kurang tepat nih, Ibunya tolong bantuin ya, Ibu. Ya, nanti di akhir. Seandainya waktunya masih ada, Ibu akan menambahkan di akhir. Kalau tidak, ya Ibu lanjutkan minggu depan. Begitu? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk di Zoom ini Ibu berikan kesempatan kepada kelompok pembahas nanti untuk diskusi. Sepertinya akan kita lanjutkan via chat di LMS ya. Bisa mengakses semua kan ini? Oke, kalau begitu kesempatan yang pertama Ibu berikan kepada kelompok pembahas. Silahkan siapa yang ingin menambahkan bahasan mengenai IQ, EQ, SQ, dan AQ. Siapa ini?
Bu, dari kami mungkin satu persatu ya. Jadi kami udah bagi. Jadi untuk IQ seorang, untuk SQ seorang, EQ seorang gitu, Bu. Oke, silahkan kalau begitu, kalau sudah mempersiapkan diri. Ya, selamat pagi Bu Nilu dan teman-teman. Sebelumnya saya Fernanda akan memberikan sedikit pembahasan dan sedikit tambahan dari presentasi kelompok 1. Saya bertugas untuk pembahasan di bagian IQ. Jadi IQ atau Intelligence Quotient ini seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, intelligence ini adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional, bertindak sesuai arah, serta hubungan yang lebih baik dengan lingkungan. Nah, intelijensi ini semakin lama semakin dikenal dengan nama IQ. Nah, IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, berpikir, belajar, dan merencanakan sesuatu. Nah, kecerdasan ini sangat erat hubungannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, IQ ini bisa dihitung menggunakan rumus rasio perkiraan dari German William Stern, atau bisa juga menggunakan tes IQ menggunakan alat psikometri. Nah, saya tambahkan manfaat dan tujuan dari adanya tes IQ ini antara lain untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang, melihat potensi seseorang dapat dikembangkan secara maksimal, mengkreasikan tingkat kecerdasan dengan hasil prestasi seseorang. Jadi apabila IQ seseorang itu tinggi, maka seharusnya berbanding lurus dengan hasil prestasi belajarnya. Lalu manfaatnya juga untuk mendeteksi kesulitan belajar atau faktor kemampuan lain. Nah, fungsi mengetahui IQ seseorang itu kita sebagai guru nantinya dapat membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa kita sesuai dengan kemampuan kecerdasan mereka, karena setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda. Lalu ada tingkatan kecerdasan IQ yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Menurut William Stern, itu kisaran kurang dari 80 itu dianggap morons atau bodoh, lalu 80 sampai 90 itu kecerdasannya rendah, 90 sampai 110 itu rata-rata atau sedang, 110 sampai 139 itu jenius. Lalu tes IQ ini dapat dilakukan dengan IQ klasikal, jadi menempatkan sekelompok individu dalam satu kelas yang akan disajikan oleh psikotester yang akan memberikan instruksi sesuai dengan alat tes yang digunakan. Lalu bisa juga menggunakan IQ individu, ini tujuan utamanya untuk lebih mengungkap banyak potensi, antara lain IQ secara umum dan potensi bakat. Begitu Bu untuk pembahasan yang IQ. Oke, terima kasih Untuk Nanda yang lain atas. bisa dijelaskan. Ya, itu tambahan IQ dari Nanda. Setelah itu yang menambahkan EQ atau emotional quotient siapa? EQ saya, Bu. Oh ya, silahkan. Selanjutnya, saya akan menambahkan dari kecerdasan emosional atau EQ. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah dukungan dari lingkungan di sekitar untuk lebih mengoptimalkan dari sejuta potensi yang dimilikinya, terutama kecerdasan emosional. Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi juga dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Di antaranya, pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga atau lingkungan keluarga. Orang tua memegang peranan penting terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Goleman berpendapat bahwa lingkungan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk mempelajari emosi. Dari keluargalah seorang anak mengenal emosi, dan yang paling utama adalah orang tua. Jika orang tua tidak mampu
atau salah dalam mengenalkan emosi, maka dampaknya akan sangat fatal terhadap anak. Selanjutnya, faktor lingkungan sekolah. Dalam hal ini, lingkungan sekolah merupakan faktor penting kedua setelah faktor lingkungan keluarga. Karena di lingkungan ini, anak mendapatkan pendidikan lebih lama. Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi anak melalui beberapa cara. Di antaranya, melalui teknik, gaya kepemimpinan, dan metode pengajaran, sehingga kecerdasan emosional berkembang secara maksimal. Setelah lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah mengajarkan anak sebagai individu untuk mengembangkan keintelektualan dan bersosialisasi dengan sebayanya, sehingga anak dapat berekspresi secara bebas tanpa terlalu banyak diatur atau diawasi secara ketat. Selanjutnya, faktor lingkungan dan dukungan sosial. Dukungan dapat berupa perhatian, penghargaan, pujian, nasihat, atau penerimaan masyarakat. Semuanya memberikan dukungan psikis atau psikologis bagi anak. Dukungan sosial diartikan sebagai suatu hubungan interpersonal yang di dalamnya satu atau lebih bantuan dalam bentuk fisik atau instrumental, informasi, dan pujian. Dukungan sosial cukup mengembangkan aspek-aspek kecerdasan emosional anak, sehingga memunculkan perasaan berharga dalam mengembangkan kepribadian dan kontak sosialnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Cornelia atas penjelasannya mengenai EQ atau Emotional Quotient. Selanjutnya, berarti bahasan mengenai apa? Spiritual Quotient. Benar ya? Kelompok Ya, Bu, pembahas. benar. Nah, kelompok pembahas silahkan ini yang sudah bersiap ada Veronica. Ada, Bu. Iya. SQ atau Spiritual Quotient atau sering disebut kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berasal dari dalam hati, menjadikan kita kreatif ketika kita dihadapkan pada masalah pribadi, dan mencoba melihat makna yang terkandung di dalamnya, serta menyelesaikan dengan baik agar memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. Menurut Dana Johar dan Ian Marshall, psikolog dan ahli geologi dari Harvard University, pada tahun 2000 memperkenalkan kecerdasan spiritual sebagai the ultimate intelligence, atau puncak dari segala kecerdasan manusia. Adapun karakteristik menurut Viktor Frankl, seorang psikolog. Yang pertama, pencarian manusia akan makna hidup merupakan kearifan spiritual adalah sikap hidup arif dan bijak secara spiritual yang cenderung lebih bermakna dan bijak, bisa menyikapi segala sesuatu secara lebih jernih dan benar sesuai hati nurani. Adapun ciri-ciri spiritual tinggi. Yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Yang keempat, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang kelima, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu sedikit dari Veronica Novi mengenai tambahan SQ ya. Kemudian yang terakhir, bahasan mengenai AQ atau Adversity Quotient. Siapa yang ingin menambahkan? Ya, Bu. Oke, Ahmad. Ya, silahkan Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang AQ, yaitu Adversity Quotient. Adversity Quotient ini
adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan tantangan dalam hidup, seperti tidak mudah menyerah menghadapi masalah dalam kehidupan. IQ ini juga orang dalam menghadapi masalah. IQ ini merupakan istilah kecerdasan manusia yang diperkenalkan oleh Paul Gestalt pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. IQ berperan penting dalam kehidupan manusia, yaitu dapat membantu individu untuk memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. IQ dapat digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang ketika menghadapi masalah rumit. Dengan kata lain, IQ dapat digunakan sebagai indikator bagaimana seseorang dapat keluar dari kondisi yang penuh tantangan. Paul Gestalt dalam bukunya mengklasifikasikan IQ menjadi beberapa tingkatan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan IQ seseorang. Tingkat yang pertama yaitu tingkat quitters atau orang yang berhenti. Dalam tingkat ini, orang tersebut cenderung mudah menyerah dan saat menghadapi kesulitan, tidak berusaha dan hanya mengeluh. Pada tingkatan kedua, yaitu campers, adalah orang-orang yang berkemah. Di sini, orang-orang pada awalnya berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tapi di tengah jalan ia merasa bahwa usahanya sudah cukup dan berhenti atau tidak berusaha lagi. Padahal kesulitan yang dihadapinya belum selesai sepenuhnya. Pada tingkat yang ketiga, yaitu climbers atau orang yang mendaki. Mereka yang selalu berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mereka tak pernah menyerah pada kesulitan. Tujuan yang dilakukannya adalah untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan untuk cara menumbuhkan IQ ini, menurut Stolz, cara menumbuhkan dan mengembangkan IQ dapat dilakukan dengan istilah LEAD atau Listen, Explore, Analyze, and Do. Listen atau mendengarkan respon terhadap kesulitan merupakan langkah yang penting dalam mengubah IQ individu. Individu berusaha menyadari dan menemukan jika terjadi kesulitan, kemudian menanyakan kepada diri sendiri langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu explore atau gali. Pada tahap ini, individu didorong untuk menjajaki asal-usul atau mencari penyebab dari masalah. Setelah itu menebak mana yang merupakan kesalahan, lalu mencari alternatif tindakan yang tepat. Yang ketiga yaitu analis atau analis. Pada tahap ini individu diharap mampu menganalisis apa yang menyebabkan individu tidak dapat mengendalikan masalah. Yang terakhir yaitu do atau lakukan. Individu diharapkan dapat mengambil tindakan nyata setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Sebelumnya diharapkan individu dapat mendapatkan informasi tambahan guna melakukan pengendalian situasi yang sulit. Sekian, Bu. Oke, terima kasih tambahan mengenai adversity quotient gitu ya. Untuk kelompok pembahas yang lain, apakah ada tambahan lagi? Tidak, Bu. Nanti paling kesimpulan di akhir. Oke, kesimpulan di akhir. Kemudian berarti ada yang bertugas sebagai notulen ya nanti ya. Ya, sekarang siapa yang ingin bertanya? Ibu buka sesi pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan sesi yang pertama bisa diajukan via Zoom, kemudian nanti dilanjutkan diskusi di chat LMS ya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Silahkan mengangkat tangan. Di reaction itu kan ada. Ibu buka 3 orang penanya dulu. Melania. Kemudian siapa lagi?
Aira? Satu lagi? Melania, Aira, hanya 2? Yakin? Hanya 2 orang? Oke, Saya, Bu. Yohana. Sebentar, ini yang angkat tangan Yohana dulu ya. Yang lainnya nanti Ibu buka sesi berikutnya. Iya, Jadi silakan Melania, silakan mengajukan pertanyaan dulu. Saya Melania mau bertanya. Di sekolah itu setiap murid itu memiliki perbedaan IQ, EQ, SQ, dan AQ. Lalu bagaimana cara seorang guru untuk melakukan pembelajaran di kelas jika setiap murid memiliki kapasitas dan keahlian yang berbeda-beda? Terima kasih. Oke, bagaimana cara seorang guru untuk melakukan pembelajaran di kelas agar bisa memfasilitasi semua kemampuan IQ, AQ, EQ, SQ yang berbeda-beda begitu ya Melan ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya Aira. Silakan Aira. Kawan-kawan, buat maju sini. Nah, udah. Halo, nggak ada suara dari Halo? aku. Halo Aira. Halo. Apa chat saja Aira? Halo Ibu, saya pakai tempat Marta ya Ibu. Oke, menggunakan tempat Marta. Oke, silakan. Saya ingin bertanya. Tadi kan Anda menjelaskan bahwa kalau IQ-nya kurang, itu kan seseorang dikatakan bodoh. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ada orang berpendapat bahwa tidak ada orang yang bodoh, hanya orang yang malas. Nah, bagaimana tanggapan dari orang yang bodoh? Atau memang IQ itu dapat ditingkatkan sehingga tidak bodoh? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan ya dari Aira. Yang pertama, tanggapan jika ada orang yang tergolong IQ kurang itu kan dikategorikan bodoh. Nah, bagaimana menanggapi itu? Karena biasanya ada ungkapan tidak ada orang yang dikatakan bodoh. Kemudian, atau yang kedua, apakah IQ itu bisa berkembang? Jadi orang yang bodoh itu tidak bodoh lagi, begitu ya? Oke. Itu kemudian yang terakhir tadi, Yohana ya? Iya, Bu. Bu, Silakan. sebelumnya saya mau bertanya dulu, Bu. Saya kan dari kelompok pembahas. Nah, itu saya sedang bertanya, itu apakah boleh? Oh, boleh. Untuk pertanyaan boleh dari kelompok mana saja, tapi jangan kelompok presenter ya. Presenter itu berarti kelompok 1, Bu? Ya. Oh. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Di antara keempat hal tadi, menurut pribadi masing-masing, jadi menurut diskusi kelompok masing-masing, mana yang paling berpengaruh dalam kesuksesan seseorang? Hal mana yang paling berpengaruh? Oke, terima kasih Yohana. Jadi di antara intelijen, kemudian emosional, spiritual, dan adversity, nah, kecerdasan mana yang paling berpengaruh untuk menentukan kesuksesan seseorang, begitu ya? Ya, Bu. Oke, begitu. Sudah ditangkap untuk sesi pertama? Sudah, Bu. Ya, silahkan kelompok berdiskusi. Dari kelompok pembahas atau presenter ya, Bu? Presenter. Presenter ya, Bu? Ya, jadi kelompok presenter silahkan berdiskusi untuk menjawab. Kemudian pertanyaan juga, jawaban itu nanti juga terbuka untuk siapa saja yang ingin menjawab. Tidak hanya kelompok presenter, asalkan presenter sudah menjawab duluan.
Jadi misalnya dari penanya itu belum puas. Nah, itu boleh ditambahkan dari siapa saja, tidak terbatas oleh kelompok presenter saja. Begitu? Ya, baik, Bu. Oke, kalau begitu, saya Mentari akan menjawab pertanyaannya Aira terlebih dahulu. Pertanyaan Aira, apakah jika di dunia yang nyata seperti ini itu bodoh itu bagaimana gitu kan ya? Kalau menurut saya mencari tahu tentang IQ dan lain-lain. Itu tuh merupakan sebuah klasifikasi kayak dari William Stern-nya sendiri gitu kan, ada IQ di setiap seperti itu kan pasti ada tingkatannya kan. Nah, itu tuh menurutnya William itu IQ yang kurang dari 80 morons kan. Nah, untuk diri nyatanya bukan bodoh mungkin ya, emang bukan bodoh karena IQ itu memang bisa ditingkatkan, makanya ada logika dan lain-lainnya itu tuh asalkan mempunyai niat dan lain-lain pasti bisa ditingkatkan. Lalu untuk pertanyaannya Joanna, menurut saya pribadi itu tidak ada yang bisa menentukan kesuksesan seseorang bahkan dari IQ pun, IQ, SQ dan lain-lain. IQ, SQ, AQ dan EQ itu tuh merupakan satu kesatuan, maksudnya tidak ada yang lebih IQ nih, IQ itu harus tinggi biar aku sukses tuh enggak. IQ dan lain-lain itu bukan merupakan tolak ukur kalian tuh bisa sukses apa enggak, karena kalian bisa sukses atau tidaknya itu dinilai dari usaha kalian masing-masing, seperti itu. Mungkin dari kelompok saya yang lain akan menambahkan mungkin. Oke, silahkan. Tambahan dari kelompok presenter ada lagi tidak? Apakah dari Aira atau Joanna bisa dipahami? Ini. Saya. Kalau misalnya ini aku menurut kriterianya William itu aku adalah orang yang bodoh. Nah, apakah tingkat kesulitan biar aku nggak bodoh tuh seberapa gitu loh? Maksudnya merubah dari aku yang bodoh jadi nggak bodoh tuh sulit nggak gitu loh? Atau kayak gitu tuh sulit. Jadi mending kayak pokoknya intinya tuh nggak untuk merubah IQ yang di bawah menjadikan tuh sulit enggak gitu loh. Dalam kehidupan nyata tuh kayak gitu. Karena kan emang di kehidupan sehari-hari kan ada kan yang memang kayaknya IQ-nya tuh kurang gitu loh. Jadi kayak kadang beberapa orang menyebut dia bodoh. Nah, bagaimana biar pandangan kita juga nggak ngecap dia bodoh dan dianya sendiri berusaha biar nggak jadi bodoh seperti itu. Oke, begitu. Dari Aira, ada tambahan pertanyaan? Siapa ingin mencoba menjawab? Jadi dari Melania belum ya, belum terjawab. Kemudian dari Aira yang tambahan tadi belum. Oke, karena ini Zoom-nya hanya 40 menit. Karena Ibu belum pesan Zoom secara penuh. Jadi mohon maaf Ibu tutup diskusi via Zoom. Kita lanjutkan melalui chat yang ada di LMS ya. Iya, Bu, baik. Oke, begitu. Terima kasih semuanya. Seandainya nanti ada kendala, nanti kita lanjutkan via WA Group, tapi untuk yang utama kita menggunakan LMS dulu. Seandainya nanti down, baru kita pindah ke WA Group. Begitu? Baik, Bu. Ya. Bu. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu.